Baik, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman sekalian. Jumpa kembali di channel saya, Narwan 11, dengan saya Sunarwan. Pada video yang ketiga ini, kelanjutan dari kasus Udi Buana untuk yang jurnal ya. Nah, video yang ketiga ini berkaitan dengan menyelesaikan buku besar ya. Paket 2, silakan dilihat di deskripsi soal. Ini yang kita kerjakan menurut soal UKK 2021 ini. Poin-poinnya apa saja, kita langsung lihat di sini. Ini yang data yang disiapkan, neraca saldo sampai ke jurnal umum, termasuk rekapitulasinya ya. Nah, ini juga berarti data ini yang sekarang di soal buku besar ini adalah sebagai kunci jawaban daripada kasus yang jurnal yang kemarin. Jadi teman-teman di dalam hukum itu seperti itu, menjadi dasar sebelumnya. Yang kita kerjakan apa hari ini, sesi ini, posting ke buku besar, kemudian buku besar membantu piutang dan utang dagang, dan juga membuat neraca saldo. Tapi dalam kasus ini kita akan mulai dari yang ini dulu ya, buku besar membantu piutang dan utang dagang. Let's go. Oke, di sebelah kiri sudah ada form untuk Udi Buana, yaitu subsidiary ledger account receivable atau buku besar membantu piutang. Ini data saldo awal per 1 Desember. Kemudian yang lainnya adalah data informasi, dan ini adalah jurnalnya penerimaan kas. Oke, ini rekapitulasinya sudah ada juga di soal. Kemudian jurnal pengeluaran kas ya, nanti juga ada di sini, kita lihat. Nah, kemudian jurnal pembelian dan seterusnya. Teman-teman silakan download di soalnya. Kemudian cara pengerjaannya, nanti kita akan ambilkan data-data dari sini atau yang dari Excel saya, kemudian kita input ke sini ya. Kita ambilkan untuk yang ini dari jurnal. Yang pertama dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas ya, ataupun jurnal umum. Ada 3 yang kita gunakan. Kasus pertama adalah JPLX. JPLX adalah customer kita. Saldo awalnya kita lihat di sini adalah Rp34.100.000 ya, sesuai yang di soal. Ini JPLX ya. Jadi yang ini kita pindahkan semua ke sini saldo awalnya ya, 28, 19 dan seterusnya. Kemudian nanti untuk yang utang dagang juga kita pindahkan ke dalam buku besar membantu utang di sini. Oke. Nah, saya lebarkan sedikit biar lebih jelas. Yang pertama kita masukkan kasus JPLX 34.100 saldo awalnya, kemudian sudah saya tandain ada 2 yang berpengaruh, yaitu penerimaan kas. Penerimaan kas kita lihat, berarti kalau penerimaan kas itu posisinya di kredit karena piutangnya lunas, piutang yang berkurang ya. Tanggal 3 ini dia penerimaan kas. Nah, yang kita join ininya ya, account receivable-nya. Kita enter. Oke. Kemudian yang kedua tanggal 18 ada penjualan, berarti piutangnya bertambah. Sales journal di sini ini yang JPLX 188.100 itu adalah digital LX, saldo awalnya Rp28.600.000. Kemudian sudah kita tandain tanggal 6 ada penjualan ya. Ada penjualan, berarti piutangnya bertambah. Digital LX tanggal 6 ini dia 286. Kemudian ada retur penjualan. Retur penjualan berarti piutangnya berkurang kredit. Kita lihat dari jurnal umum. Ini sales return tanggal 7 ya, digital LX. Nah, ini dia yang akun receivable-nya Rp55 juta. Tanggal 12 ada pelunasan atau penerimaan faktur.
tanggal 12 ini dia, tanggal 12 ini ya, 180.400.000 rupiah. Kemudian ada lagi pembayaran lagi ke kita tanggal 14 ini dia, 28.600.000 rupiah. Sehingga saldo piutangnya adalah per tanggal 14 sebesar 50.600.000 rupiah. Kemudian maju LX, saldo awalnya adalah 19.800.000 rupiah. Ada penerimaan di tanggal 25. Oke, kita kreditkan penerimaan tanggal 25. Ini dia. Ya. Oh ya, ini adalah nomor halaman ya. Jadi adalah nomor halaman yang kita ambil, halaman 1, halaman 2 jurnalnya gitu maksudnya. Ini kan penerimaan kas halaman 1, penjualan halaman 1 gitu. Ini untuk yang karena kita pakai manual by paper, kertas, jadi itu seperti itu. Sedangkan kalau kita by system ya nggak perlu seperti ini. Kemudian tanggal 27 ada penjualan sales journal. Ini dia maju LX ya, 467.500.000 rupiah. Saldonya adalah 467.500.000 rupiah. Yang terakhir panen LX, tidak ada transaksi, jadi saldonya masih utuh. Oke, lanjut ke yang account payable, saldo account payable. Saldo awalnya ini ya, Sahabat Jaya 23, Makmur 17.600, kemudian Margonda 28.600.000 rupiah. Let's go. Sudah kita tandain juga tanggal 9 ya di jurnal halaman 1. Ini tanggalnya sesuai tahun yang berganti karena pakai form yang lama. Tanggal 9 ada pembayaran ke Sahabat Jaya, berarti utangnya berkurang ya. Kita taruh debit. Cash payment journal tanggal 9. Ini dia tanggal 9. Oke. 23.100.000 rupiah. Sehingga per tanggal 9 hutang kita ke mereka lunas. Kemudian tanggal 22 ada pembelian Sahabat Jaya tadi ya. Ini dia 421.740. Oke. Kemudian FA Makmur saldo awal 17.600, ada pembayaran ke mereka yaitu tanggal 23, berarti account payable-nya debit tanggal 23, 17.600.000 rupiah. Kemudian ada pembelian di tanggal 29. Ini dia 366.520. Oke, totalnya adalah 366.520.000 rupiah. Kemudian Margonda sudah kita pisahkan juga, ini datanya tanggal 6 ada pembayaran, berarti account payable-nya debit, cash payment journal Margonda, ini dia 28.600.000 rupiah. Tanggal 10 ada pembelian, berarti utangnya bertambah di kredit. Ini dia Margonda 331 100.000 rupiah. Kemudian ada purchase return ya, barang dikembalikan, berarti utang berkurang di debit dari general journal tanggal ini dia 45 100.000 rupiah. Oke, kemudian payment lagi debit ya, utangnya berkurang. Margonda tadi PT apa? Dia 286 apa tadi? 286 ya. Oke. Saldonya adalah 286 per 11 dikurangin pembayaran 28. Sehingga
Margonda saldonya adalah kosong ya, nggak ada utang ke dia. Oke, sampai sini selesai untuk yang saldo buku pembantu utang dagang. Selanjutnya kita lanjutkan ke buku besar pembantu rekapitulasinya ya. Rekapitulasinya kita isi dulu ya. Ini tahunnya kita ganti dulu karena ini soal yang baru, tapi saya pakai form yang lama, jadi hanya ganti formnya, kita revisi dulu. Nah, daftar saldonya, jadi kita tinggal tarik data JPLX dari sini. Ini ya angkanya ya, JPLX. Jadi kita ambil dari data yang terakhir, ini 50.600.000 rupiah, kita ambil dari sini ya. Dan seterusnya teman-teman silakan diambil, termasuk untuk yang maju LX ya. Maju LX kita ambil juga datanya 467.500 rupiah ya. Kemudian untuk yang list saldo account payable sama ya, tinggal kita narik data dari sini 421.750 dan juga 336.520. Dan yang terakhir adalah list of inventory, saldo inventory-nya. Ini tinggal kita ambil datanya dari kartu persediaan yang atas dulu, yang pavilion ya, HP pavilion. Ini jumlahnya ini 342, terdiri atas 9 unit dengan harga 16.200 dan juga 12 unit harga 16.400. Oke. Kemudian ini kita ambil dari mana, dari sini, dari bawah, untuk yang Dell Inspiron 275 ya, saldo terakhir ada 22 unit. Oke, selesai untuk yang buku besar pembantu dan juga daftar saldonya. Kita langsungkan lanjut ke buku besar umum ya. Sebelum teman-teman lanjut, silakan yang belum subscribe ya, like and share ya. Insya Allah kita akan komitmen buat konten-konten akuntansi dan komputer yang bermanfaat. Ini form buku besar umumnya. Kita isi dulu saldo per tanggal 1 ya semuanya ya. Jadi biasanya di soal itu sudah diisikan oleh pihak penyelenggara form ya. Saldo awal sudah diisikan biasanya. Datanya dari mana? Datanya dari saldo awal ini, yang visual ini ya. Kemudian kita akan mengambil rekapitulasi dari sini. Jadi teman-teman tidak perlu melihat lagi dari jurnalnya, tetapi langsung ke rekapitulasinya ya. Jadi kita hanya fokus ke rekapitulasinya yang sudah ada rangkuman per akun. Jadi akun-akun ini kita pindahkan ke dalam buku besar umum sesuai dengan nomor dan nama akunnya ya. Karena saya pakai komputer jadi lebih mudah, dan ini adalah untuk yang manual ya. Jadi kalau pakai kertas tinggal dipindahkan juga. Jadi setelah teman-teman buat jurnal, pastikan rekapnya sudah dicek lagi, tidak ada kesalahan. Caranya cek sini juga bisa di soal. Oke ya, kita langsung saja. Rekapitulasi ini yang juga ada di sini ya, sama ya. Ini sudah saya pindahkan ke dalam form di sini ya, biar saya gampang ceknya. Linknya bisa saya pindahkan juga teman-teman. Ini hanya untuk yang mudah, jadi teman-teman nanti juga silakan dipindahkan dari rekap ke sini, nggak perlu terus seperti saya. Oke, ada dua alur yang kita bisa buat dalam posting buku besar ini. Teman-teman bisa urut by daftar akun, artinya dari kas bank dulu kita cari ke sini mana yang masuk kas bank 1.100 selesai, atau jadi saya bilang tadi dari akun ke rekap urut cashbank, petty cash ya kan, sampai selesai. Atau teman-teman juga bisa dari by rekap dulu. Jadi rekap yang pertama jurnal selesaikan dulu. Ini nyari ke sini gitu kan, nyari ke sini mana saja akunnya, selesai. Kemudian rekap sales jurnal dari sini lagi gitu, sampai selesai ya. Dan juga
yang lainnya, sehingga nanti kita urutannya bukan by akun tetapi by rekapitulasi jurnal ya, nanti ketemunya sama. Baik, kita mulai. Saya menggunakan cara yang kedua, jadi saya akan merekap by rekapitulasi ini ya, by rekapitulasi jurnal dulu, kemudian baru nyari yang di sininya ya. Oke, yang pertama adalah rekapitulasi untuk purchase jurnal. Akun pertama adalah 1.500 ya, 1.500. Di sini dia ada posisinya adalah debit ya, 1.500. Oke, purchase jurnal sama dengan di sini. Oke, oke, sudah masuk debit ya. Saya tandain yang sudah masuk teman-teman biar gampang, jadi kita kasih tanda, saya kasih huruf V ya di checklist. Nah, kemudian untuk yang nama-nama jurnal ini tidak mesti tulis semuanya, teman-teman cukup tulis yang direkap apa gitu kan, pembeliankah, penjualankah, seperti itu. Jadi tidak mesti ditulis semuanya. Ini karena saya pakai Excel, jadi biar gampang rumusnya ditulis semuanya sama saya. Teman-teman sekali lagi nggak perlu semuanya, cukup yang diposting saja. Kemudian naruh ininya itu tidak mesti urut dari receipt dulu, tergantung jenis akunnya, nggak mesti ya, karena nanti hasilnya sama di akhirnya. Jadi sebaiknya dipilih yang menambah dulu, baru yang ngurang-ngurangin gitu kan, atau kalau nggak ada langsung ngurangin juga. Kemudian kita kasih checklist sebagai tanda sudah direkap. Yang kedua adalah 2.600 debit ya. Oke, ini PPN income saldonya 0. Jadi dari purchase jurnal ya, debit. Ini dia. Oke, sudah masuk 101.760. Saya isikan lagi di sini. Oke, yang ketiga adalah 2.100 akun nomor tersebut sebesar 1.119. Kita ke bawah. Ini ya, dari pembelian tadi, kredit sama dengan ini dia. Oke, sudah masuk. Kita isi huruf V, kita checklist. Rekap yang kedua adalah untuk yang sales jurnal. Pertama akun 1.100, 1.300 sorry ya, posisinya ada di debit. Jurnal penjualan mana, 1.300 ya, penjualan dulu, debit, nilainya ini 941.600.000 rupiah. Kita checklist. Yang kedua adalah 4.100, totalnya 856. Ini ya, 4.100. Jurnalnya adalah jurnal penjualan, posisinya ada di kredit. Oke, kita pilih yang ini dia, 4.100. Oke, kita isikan. Kemudian yang berikutnya adalah 2.500, posisinya ada di kredit. 2.500 itu adalah akun PPN outcome ya, kredit 85.600.000 rupiah. Oke, kita tandain V. Kemudian jurnal rekap berikutnya adalah jurnal umum ya. Jurnal umum untuk yang akun pertama adalah 5.100. 5.100 kita cari di sini. Jadi kalau teman-teman nol tinggal diklik saja. General umum ya. Ini dia jurnal umum. Posisinya ada di debit. Oke. Kita kasih checklist dulu. Kemudian 4.200. 4.200 sebesar 50 juta rupiah. Di sini dia 4.200, yaitu akun sales return debit dari jurnal umum ya.
Oke. Kemudian 2.500 sebesar 5 juta rupiah. Oke, jurnal umum posisinya di debit. Oke. Ini ya. Debit 2.500, ini dia 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga 2.100, 1.100. Ini dia. Ada di debit jurnal umum, nilainya adalah ini 45.100.000 rupiah ya. Kita checklist lagi. Kemudian yang terakhir yang ke debit 1.500 ini akun merchandise, ini dia ya, ada di debit sebesar 44.500.000 rupiah. Yang kredit 1.500 juga masih yang sama, ada di posisi kredit ya 94 ya. Kita checklist dulu. Kemudian 1.300 posisinya ada di kredit, yaitu dari jurnal apa tadi? Jurnal umum. Ini dia 1.055 juta rupiah. Oke, kita checklist lagi. 2.600 berikutnya 2.600. Ini dia jurnal umum kredit 4.100.000 rupiah. Oke, kita checklist lagi biar gampang. Kemudian yang 44 juta yaitu akunnya 5.100 1.100. Ini dia ada di posisi kredit ya. Ini sama dengan ini tadi 44.500. Kemudian rekap jurnal penerimaan selesai, jurnal umum ya. Berikutnya kita rekap lagi untuk yang jurnal penerimaan kas. Oke. Di atas sudah kita cek semua, semua dari ini udah ya. Oke, 1.100 ini berarti akun cash in bank. Cash in bank 1.100. Oke, cash in bank posisinya ada di debit jurnal penerimaan kas ya 536. Sekian. Kemudian saya checklist dulu. $1.300 kredit, 1.300 kreditnya di sini penerimaan kas ya 262.900. Saya kasih rupiah dulu, checklist dulu. Kemudian 1.400 kredit juga di sini. Oke. Kemudian 2.500 posisinya di kredit ya. Oke. Kemudian 4.100 Oke, posisinya ada di kredit. Ini dia
1100 sudah. Untuk rekap penerimaan kas selesai, kita lanjutkan ke rekap jurnal kas keluar, cash payment journal ya. Yang pertama adalah 2000 mana tadi? Sorry. 2100 posisinya ada di debit. Ini jurnal kas keluar ya. 305.300. Kita checklist dulu. Kemudian 2200 debit juga. Kita checklist lagi. 2400 pengeluaran kas debit lagi. 2100 ya. Ini dia debit lagi 16 juta. Kemudian 1100 posisinya ada di debit ya, 3 juta rupiah. Itu interest expense. Untuk yang kredit adalah 1100. Ini berarti cash in bank. Cash in banknya di sini ya, 378.300.000 rupiah. Oke. Jurnal kas keluar selesai. Kita lanjut ke rekap. Untuk berikutnya adalah petty cash ya. Sebelum berlanjut, silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk rekap petty cash, kita langsung saja ke 6100 teman-teman. Oke, 6100 ini dia petty cash ya. Bukan 6000, sorry, 6000, salah 6000 ya petty cash. Ini dia 675. Kemudian 2200 ini dia petty cash 975 ya, 2200. Kemudian 1600 petty cash debit 900.000 rupiah. Kemudian 6.800 ini dia dari debit juga 500.000 rupiah. Kita cek. Kemudian petty cash-nya adalah 3.050.000 rupiah. Petty cash-nya ada di kredit 3.050.000 rupiah. Oke, rekapitulasi petty cash selesai. Oke, ya, jadi semua sudah kita masukkan teman-teman, karena kita urutnya by rekapitulasi ya, jadi lebih cepat selesainya. Oke, berikutnya adalah kita masukkan untuk ke neraca saldo. Seperti di soal di sini dijelaskan yang kita kerjakan apa saja di buku besar, kasus buku besar ini dia ya. Ini sudah, tinggal terakhir ini. Ini form buku besarnya. Oke, kita ganti dulu tahunnya.
karena ini adalah form lama, saya pakai. Oke, trial balance per 31 Desember. Jadi datanya kita ambil dari mana? Dari saldo awal ini ditambah dengan perubahan yang ada di tadi, di buku besar tadi ini ya. Jadi hasilnya adalah di sini. Jadi tinggal ngambil setelah saldo awal ditambah dengan perubahan di sini tadi. Kita buang dulu sulitnya. Oke. Jadi kita tinggal pilih dokumen dari sini hasilnya. Kita pilih yang terakhir ya, tanggal terakhir yang digunakan. Sorry, tanggal terakhir ya. Jadi seperti kas kita ambil 200.770. Nah, kalau di sini nanti nggak ada saldonya berarti hasil dari sini ya. Artinya kalau nggak ada perubahan berarti sama dengan saldo awal. Jadi tapi kita tinggal ambil dari sini ya. Jadi nggak perlu lihat sini lagi. Jadi ini kita close saja ya, teman-teman. Oke. Nah, kita tinggal ngelingkan dari sini. Petty cash, cash in bank, kita akan take pertama kali. Oke ya. Cash in bank kita ambil dari sini. Oke, jadi yang penting ambil saldo yang terakhir sebelum AJP. Ini kan AJP kan nanti ya. Dan oke, kemudian petty cash. Petty cash saldonya ini. Oke. Account receivable. Ini dia. 709.500.000 rupiah. Kemudian allowance berarti kredit. Urut ya. Kita ambil data yang terakhir. Merchandise inventory. Bawahnya lagi 617.600.000 rupiah. Oke. Store supplies debit. Ini dia 10.700.000 rupiah. Kemudian prepaid insurance sepertinya tidak ada perubahan ya. Saya pakai data yang terakhir jadi biar gampang. Kalau nggak ada perubahan bisa ambil mana saja ya, yang penting angkanya ini ya. Bisa pakai sebelum data sebelum AJP. Oke, prepaid rent, prepaid tax. Sekarang prepaid tax 15 juta rupiah. Oke, kemudian equity at cost. Oke, nggak ada perubahan juga, 63.300.000 rupiah. Kemudian akumulasinya 16.500.000 rupiah. Lanjut ke account payable 788.260 data terakhir. Kredit ya, jadi lupa. Kepala akun 2 kredit 788 mana tadi? Kemudian expense payable 425. Income tax payable kosong ya, jadi nggak ada saldo, jadi 0. Oke, kemudian PPN outcome 104 ya teman-teman, biar cepet. Ini 104 sudah saya masukkan tadi sebagian. PPN payable 0 ya, nggak ada angkanya ya, selesai. Oke, dan income nanti silakan dilihat di layar sebelah di rekapitulasinya. Kemudian lanjut ke APP ya, ini sudah kita pindahkan. Jadi teman-teman tinggal memindahkan semua saldo ini ya, saldo terakhir sebelum AJP ya, bukan berarti jurnal umum ya, tergantung kasusnya. Pokoknya saldo terakhir
sebelum AJP dan closing kita pindahkan ke sini. Nah, hasil akhirnya adalah seperti ini, 3.187.855 sama ya, alhamdulillah nggak ada selisih, jadi sudah balance. Oke, demikian teman-teman untuk yang mengelola besar selesai sampai ke sampai ke neraca saldo per 31 Desember, sampai ke trial balance per 31 Desember dengan jumlah seperti ini. Terima kasih, kita lanjutkan nanti ke video keempat untuk adjustment dan neraca lanjut. Assalamualaikum.